Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Ibu Devita Mirasari, SKM, selaku penanggung jawab promosi kesehatan di Puskesmas Gerabak 1. Langsung saja pada podcast kali ini saya mau menanyakan tentang nilai-nilai dasar ASN. Mungkin teman-teman semuanya di rumah sudah tahu nilai-nilai dasar ASN itu apa saja, tapi kita sebagai ASN hendaknya harus tahu. Nah, untuk itu saya mau bertanya kaitannya dengan nilai-nilai dasar dengan Ibu Devita. Menginjak Ibu, sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, langsung saja ya Ibu. Saya mau bertanya kaitannya dengan nilai-nilai dasar seorang ASN itu apa saja. Lalu penerapannya di Puskesmas Gerabak 1 ini seperti apa Ibu? Monggo Ibu. Baik, terima kasih sekali untuk teman-teman pemirsa podcast dari Mbak Eni. Baik. Untuk nilai-nilai dasar ASN sendiri seperti yang kita tahu ada singkatan aneka nih Mbak. Iya, benar. Jadi yang pertama akuntabilitas, kemudian ada nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir itu anti korupsi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu untuk penerapan yang ada di Puskesmas Gerabak 1 ini bagaimana. Jadi saya mulai aja dari yang pertama dari akuntabilitas. Baik, untuk akuntabilitas sendiri ini terkait dengan kepemimpinan. Alhamdulillah kami mempunyai pimpinan yang bisa memberikan contoh yang baik untuk karyawannya, untuk petugas medis tenaga kesehatan lain yang ada di sini. Terutama sebagai contoh, beliau ini sangat concern dengan disiplin dalam waktu, misalnya harus datang tepat waktu, harus absensinya juga tepat waktu, kemudian disiplin dalam penggunaan seragam gitu. Jadi disesuaikan dengan jadwal, hari Senin Selasa pakai kaki, Rabu hitam putih, Kamis Jumat Sabtu pakai batik seperti itu. Jadi dari atasan sendiri, pimpinan sudah memberikan contoh, otomatis yang bawahannya, yang karyawan yang lain juga harus taat terhadap aturan. Mbak, untuk akuntabilitasnya udah apa itu di sini di Puskesmas Gerabak 1 sudah ada contohnya, yaitu permintaan kita. Jadinya udah terlaksana dengan baik ya Ibu. Kemudian kalau untuk nilai nasionalisme sendiri, apakah di sini sudah bagus ataukah masih kurang untuk kaitannya dengan nasionalisme sendiri Ibu? Baik. Untuk nasionalisme sendiri ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini Mbak. Kalau saya lihat dari sila ke-1 saja ya, karena sila ke-1 itu kan jadi sila yang paling atas yang berhubungan dengan sila-sila yang lainnya. Kalau untuk nilai nasionalisme, misalnya untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua karyawan di sini memiliki kepercayaan masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi misalnya dalam hal ibadah, misal kalau semuanya sudah memasuki, yang muslim sudah memasuki waktu sholat, maka semua kegiatan dihentikan dan melaksanakan ibadah seperti itu. Nanti setelah ibadah selesai, kita mulai bekerja kembali. Jadi pelayanan juga tetap berjalan, ibadahnya juga berjalan, jadi seimbang dengan sila pertama, dan juga tidak membeda-bedakan antara agama satu dengan agama lainnya, itu sama kayak gitu ya Ibu. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah etika publik Bu, di mana etika publik di Puskesmas Gerabak 1 pastinya sudah berjalan dengan baik ya Ibu. Kalau menurut pandangan Ibu, etika publik yang ada di Puskesmas Gerabak 1 sendiri seperti apa? Apakah sudah diterapkan dengan baik ataukah masih ada kekurangannya seperti itu Bu? Baik. Untuk etika publik sendiri saya contohkan di bagian saya ya Mbak ya. Kebetulan saat ini saya bekerja sebagai penanggung jawab Promkes di Puskesmas Gerabak 1, di mana salah satu tupoksi saya adalah memberikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Puskesmas Gerabak 1. Jadi misal contohnya saat ini sedang ada kasus pandemi seperti ini, ada kasus COVID, kemudian informasi vaksinasi, kemudian informasi tentang berita-berita hoax di luar sana, maka saya harus segera memberikan informasi yang akurat, kemudian dari sumber yang terpercaya kepada masyarakat gitu. Dan tentunya secara etika publik menyampaikannya harus santun
seperti itu Bu. Berarti kita nggak bisa ya Bu, yang namanya berita itu asal langsung disebarkan ke masyarakat pasien kita. Jadi harus dicari sumber-sumber terpercayanya seperti itu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan nanti menjadi hoax, berita hoax seperti itu, tidak bisa dipercaya seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu komitmen mutu Bu. Pastinya di puskesmas itu pelayanan, ya pelayanan itu pastinya baik. Seperti itu. Nah, untuk komitmen mutu sendiri di Puskesmas Gerabak 1 seperti apa? Apakah sudah berjalan dengan semestinya ataukah masih ada kekurangan antara misalnya dari pelayanan di depan sendiri itu bagaimana? Kemudian pelayanan di masing-masing bagian itu seperti apa Ibu? Ya, baik. Untuk komitmen mutu sendiri ini kan terkait dengan efektivitas dan efisiensinya. Yeah. Jadi setiap kita bekerja itu ada yang namanya target. Target itu bisa dari PKP, capaian program yang harus dicapai dari setiap bagian seperti itu. Jadi bagaimana caranya biar efektif dan efisien? Itu biasanya kita mengadakan rapat rutin tahunan, kemudian 3 bulanan, kemudian sebulan itu kita melakukan rapat rutin terkait dengan capaian kinerja. Jadi target apakah sudah sesuai dengan target atau belum, seperti itu. Jadi setiap bagian sudah ada nih, misal dalam pelaksanaan kegiatan sumber daya apa saja yang perlu dibutuhkan seperti itu. Kalau misalnya ada hambatan juga harus selalu disampaikan ke atasan ya. Seperti itu. Jadi kita sama-sama menyelesaikan. Jadi kerja kelompoknya itu terbentuk dari bawahan hingga ke atasan seperti itu ya. Terakhir Ibu tentang anti korupsi. Nah, untuk anti korupsi sendiri apakah di Puskesmas Gerabak 1 sudah berjalan dengan baik? Sebagai contohnya ketika awal pelayanan, apakah mungkin ada masyarakat yang atau keluarganya yang bekerja di sini kemudian udah saya titip saja nomor antriannya ini, nanti saya tidak sesuai dengan prosedur seperti itu. Apakah ada seperti itu? Apakah ada contoh lainnya tentang kaitannya dengan anti korupsi yang terjadi di Puskesmas Gerabak 1 sendiri Ibu? Baik, kalau untuk mendengar berita seperti itu sampai saat ini saya belum pernah mendengarnya Bang. Tapi kalau untuk contoh tentang anti korupsi dari ranah saya saja terdekat, biasanya kalau untuk kegiatan promkes itu kan banyak kegiatan di luar. Nah, setiap kegiatan kita harus membuat namanya laporan pertanggungjawaban. Kemudian kita biasanya mendapatkan dana itu dari bantuan operasional kesehatan. Jadi setiap dana yang kita keluarkan harus sinkron dengan apa yang kita kerjakan, berapa jumlah peserta, berapa makan dan minumnya, berapa yang dikeluarkan gitu. Misalkan ada selisih pun kita harus cari bagaimana berapa selisihnya, dan itu pun tetap harus dilaporkan kepada bendahara di puskesmas. Nonton Mbak. Akhirnya untuk meminimalisir kejadian korupsi, terutama di UKM ya, kejadian UKM kan pastinya banyak sekali dan biayanya itu pun tinggi seperti itu. Jadi untuk meminimalisir kejadian kecurangan ataupun korupsi itu harus selalu dilaporkan ke atasan juga ya Bu, ke bendahara umum dan juga ke kepala puskesmas untuk meminimalisir seperti itu. Jadi SPJ kegiatan harus sinkron, harus jalan sesuai dengan semestinya seperti itu ya Bu. Kemudian yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir ini. Pastinya dari nilai aneka, nilai 5 dasar ASN itu pastinya ada hambatan-hambatan yang terjadi ya Bu selama Ibu bekerja di sini ya. Banyak Mbak. Nah itu mungkin bisa jadi masukan ke kami, hambatan-hambatannya itu seperti apa dan nanti mungkin bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut supaya tidak terjadi itu seperti apa. Jadi 2 pertanyaan, monggo Ibu langsung dijawab. Untuk hambatan sendiri, terutama di masa pandemi seperti ini Mbak, untuk kegiatan tuh banyak yang dipending. Contohnya yang pertama saya berikan contoh untuk kegiatan UKM. Jadi puskesmas kita kan ada UKM dan UKP. Untuk UKM sendiri, upaya kesehatan masyarakat. Kegiatannya itu banyak yang dipending, misalnya posyandu tidak terlaksana, kemudian posyandu tidak terlaksana. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi nilai dasar tadi, komitmen mutu, komitmen mutu terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Jadi kita misalnya targetnya harus 90% karena tidak ada posyandu dan posyandu, jadi 0%. Jadi kan tidak mencapai target untuk komitmen mutunya, jadi nilainya di bawah Kemudian untuk UKP juga sama Mbak.
Jadi ini informasi dari Bidan Desa bahwa di luar sana itu banyak sekali anak-anak atau masyarakat yang sakit tapi tidak mau datang ke puskesmas karena takut dengan kondisi COVID seperti ini, takut penularannya bagaimana seperti itu. Jadi persentase kunjungannya itu menurun. Ya, untuk saat ini jadi hambatan kita karena masyarakat yang sakit banyak tidak mau periksa ke puskesmas, jadi otomatis derajat kesehatan masyarakatnya juga akan menurun seperti itu. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut mungkin pasti ada cara-caranya ya Bu, supaya dengan adanya kasus pandemi COVID saat ini penyakit-penyakit yang selain COVID itu juga teratasi dan masyarakat juga berani untuk ke puskesmas itu bagaimana Bu solusinya? Baik, kemarin kita sudah merapatkan hal ini dengan kepala puskesmas juga terkait dengan kendala UKM dan UKP ini. Misalnya di UKM kegiatannya jadi ke pending, jadi kita menunggu juga dari pusat atau dari dinas ada edaran mungkin diperbolehkan pelaksanaan posyandu dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Jadi nanti mungkin dari bagian saya bisa mempromosikan ke masyarakat luas, bisa menyampaikan informasi bahwa posyandu sudah boleh jalan tapi dengan protokol kesehatan yang besar. Kemudian begitu juga dengan UKP, mungkin nanti saya bisa rencananya juga akan sharing ke media sosial terkait hal itu, terkait kalau sebenarnya aman untuk periksa di puskesmas gitu. Jadi jangan takut untuk periksa ke puskesmas kalau misalnya merasa sakit tuh langsung datang ke puskesmas kayak gitu biar tertangani. Baik, sekalian saya menyampaikan boleh Mbak? Boleh, silakan. Untuk masyarakat di luar sana, terutama di wilayah Puskesmas Gedabak 1, silahkan kalau semuanya merasa sakit datang saja ke puskesmas. Tidak perlu merasa takut atau was-was gitu ya. Soalnya di tempat kami sebelum masuk sudah disediakan tempat cuci tangan. Selagi Bapak Ibu atau anak-anak menggunakan masker, kemudian melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, insya Allah semuanya aman gitu. Jadi walaupun sakit tetap aja datang ke puskesmas, nanti mendapatkan terapi atau pengobatan dari dokter. Kemudian hal ini nanti akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang meningkat seperti itu. Jadi semuanya sehat di wilayah Puskesmas Gedabak 1. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk waktu yang telah diberikan Ibu kepada saya. Semoga dengan adanya podcast hari ini bisa mengedukasi juga untuk masyarakat kaitannya dengan nilai-nilai aneka dasar seorang ASN, bagaimana yaitu tadi akuntabilitas, kemudian nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di terakhir pesan dari Bu Devita tadi untuk masyarakat di Gerabak, 1, jangan takut ketika kalian sakit, ketika kalian merasa kondisi badannya tidak enak, yuk segera ke Puskesmas Gedabak 1. Oke, mungkin itu saja podcast hari ini dari saya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.